semuanya juga direalisasikan ke bawah, ke daerah. Setengah mati kami ini mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian P3K ini. Itu jadi syukur sekali ini Takalar pro kepada P3K yang ada. Tapi yang belum terangkat, mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS. Begitu caranya. Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, Heboh video Sekda Takalar Sulsel sebut Jokowi bakal angkat guru jadi PNS jika Gibran menang. Waduh, kubu istana mulai main curang, memalukan. Bawaslu harus usut tuntas. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang. Tapi kita tidak mau menambah beban APBD. Kita maunya anggaran dari pusat bertambah untuk penggajian P3K. Jadi Jokowi udah nggak punya opsi untuk mundur. Dia pasti akan taruh gigi maju terus dan injak gas. Meski itu harus tabrak sana, tabrak sini, hantam sana, hantam sini, bayar sana, bayar sini. Sederhananya beginilah, kalau Jokowi saja tidak netral dalam meloloskan anaknya di Mahkamah Konstitusi, bagaimana kamu bisa berharap dia itu netral dalam meloloskan anaknya untuk jadi pemimpin pengganti? Sebuah video Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi, yang menyampaikan janji Presiden Jokowi viral di media sosial. Dalam cuplikan video yang beredar, dia mengatakan bahwa Jokowi akan mengangkat guru menjadi PNS jika anaknya Gibran Rakabuming Raka menang. Pernyataan itu disampaikan pada saat dia membuka acara Rembuk Guru di Museum Daerah Bala Apaka, Sulapa Takalar. Awalnya, dia mengeluhkan kesulitan mencari dana untuk menggaji guru P3K lantaran dana yang ada di Pemda Kabupaten Takalar tidak ada. Lalu di sela-sela pidatonya itu, Muhammad Hasbi diduga mengkampanyekan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Dalam rekaman berdurasi 1 menit itu terlihat Muhammad Hasbi tengah membahas masalah tenaga pendidikan. Kemudian di tengah pembahasan, ia menyebutkan bahwa Jokowi sudah menjanjikan pengangkatan CPNS bagi tenaga pengajar. Program itu pun akan dilanjutkan jika paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terpilih di Pilpres 2024. Meski tidak disebutkan secara gamblang siapa anak Jokowi yang dimaksud, tapi tampaknya pernyataan itu mengarah pada Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya putra sulung Jokowi itu menjadi salah satu kandidat cawapres yang bertarung di Pilpres. Rekaman video Sekda Takalar yang viral di media sosial menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Kabupaten Takalar. Bagaimana tidak, video yang berdurasi kurang lebih 1 menit tersebut tersebar di berbagai media sosial. Dalam video itu, Muhammad Hasbi menyampaikan argumen yang diduga mengandung unsur kampanye, sehingga media sosial termasuk grup WhatsApp ramai membicarakan video tersebut. Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Takalar Nelyati pun buka suara. Ia mengaku mendapat informasi awal dari grup WhatsApp dan media sosial. Ia menyatakan pihaknya akan melakukan penelusuran terkait video Sekda Takalar tersebut. Sementara itu, Koordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Takalar, Inja Hadi Rahmat, menyampaikan bahwa hal itu adalah informasi awal, sehingga pihaknya akan menindaklanjuti secepatnya dengan segera membentuk tim penelusuran. Sebagai Sekda Takalar, semestinya justru menghimbau agar para guru untuk menjaga netralitasnya, bukan malah menyampaikan pesan dugaan kampanye terselubung. Perlu diingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang memiliki asas netralitas. ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dimanapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Maka dari itu, kita memang harus mendesak agar Bawaslu Kabupaten Takalar hingga Bawaslu Provinsi Sulsel untuk segera menelusuri dugaan pelanggaran tersebut. Jangan biarkan ASN tidak netral di Pilpres 2024, apalagi sampai melakukan kampanye terselubung untuk mendukung salah satu paslon. Ini tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai juga Bawaslu diintervensi dan tidak netral juga ya. Bawaslu harus mengusut ketidaknetralitasan Sekda Takalar yang mana sudah secara nyata melanggar undang-undang. Tapi ya begitulah, kalau memang kubu istana sudah tidak lagi peduli dengan aturan, tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa segan, karena yang paling utama adalah berkuasa, seakan mengerahkan segala yang
dimiliki dan bisa dikuasai adalah hal yang lumrah. Tapi mau bagaimana lagi, mereka sudah kepalang basah. Kedepan biasakan diri melihat kekonyolan seperti ini, anggap saja adalah sarapan sehari-hari di negara yang makin kesini makin kusut aturan politiknya. Imbas dari lapar kekuasaan, ibarat orang lapar tidak makan selama sebulan. Apapun akan dilakukan, termasuk mempermainkan konstitusi dan mengerahkan alat negara. Bagaimana menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan berapa itu 340.000 hektar itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga, Anies dan Ganjar dilaporkan ke Bawaslu. Kok umpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses? Bawaslu kok diam? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawaslu dilakukan oleh sekelompok pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari Minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawaslu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporan ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawaslu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawaslu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silakan saja tim ses atau elit politik kubu Paslon 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara, lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung menskakmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung debat Capres perdana kemarin. Kalau perlu malah mengajak berkelahi biar sekalian seru bercandanya karena dilakukan saat siaran langsung debat Capres. Sejak awal kita bersama-sama meyakini bahwa tidak ada yang berubah dari seorang Prabowo. Sekalipun tim sesnya mati-matian mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang kini lebih santun, sabar, tahan menghadapi berbagai serangan dari lawan politiknya, plus rada unyu-unyu atau gemoy. Mungkin yang terakhir ini biar terlihat menggemaskan, meskipun kita paham arahnya hanya untuk mengaburkan kondisi fisik Prabowo yang tidak lagi prima dalam usia senja 70-an lebih. Ternyata keyakinan kita memang tidak salah. Kita pun masih bisa mengingat dengan jelas kata-kata dipasang di salah satu baliho kampanye Kubu 02 yang hendak mencitrakan diri jika Prabowo adalah sosok yang santuy karena bisa merespon sesuatu yang tidak nyaman dengan berjoget. Namun untuk pesan dalam baliho itu pun kita bisa bersama-sama berkata, "Pret." Ya, kita tidak yakin kalau orang ini sudah berubah.
Keyakinan itu pun terbukti hari ini sekitar 1 bulan jelang coblosan Pilpres 2024, di mana publik dibuat semakin menyadari bahwa Prabowo memang tidak berubah.